Halaman berapa? 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Ta'lim Muta'allim ya, halaman 10. Masih melanjutkan kajian sebelumnya tentang adab ya dan cara berniat di dalam mencari ilmu. Nah, kemarin sudah disinggung bahwa mencari ilmu itu hendaklah diniatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ya, ikhlasun niyah. Jadi untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niatkan mencari ilmu itu untuk bekal akhirat. Mencari ilmu untuk bekal apa? Akhirat. Juga untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, serta untuk menghidupkan agama Allah dan mendakwahkan agama Allah supaya syiar Islam menjadi rahmatan lil alamin. Nah, yang berikutnya ilmu dicari, diniatkan untuk diamalkan, untuk diapakan? Diamalkan ya, supaya menjadi manusia yang bertakwa. Qala al-musannifu rahimahullah wa ansyada al-ustadu asy-syaikhu al-imamu al-ajallu Burhanuddin sahibul hidayah. Wa ansyada dan menasyidkan wa ansyada dan menasyidkan al-ustadu ustad ya, al-ustad asy-syaikhu syekh al-imamu imam al-ajallu yang agung Burhanuddin sahibul hidayah ya. Jadi Imam Burhanuddin penulis atau periwayat dari kitab Al-Hidayah. Gurunya Imam Az-Zarnuji ya. Menasyidkan satu syair ya. Syi'ran, satu syair atau satu syair liba'dihim, untuk sebagian mereka ya. Bunyi syairnya disimak ya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Itu bahar tawil, namanya bahar apa? Tawil. Jadi bahar tawil itu untuk syair mengikuti wazan apa? Fa'ulun. Tawilun lahu dunal buhuru fadailu fa'ilun mafailun fa'ilun
mafa'ilu. Pernah belajar kalian ilmu arut itu? Namanya ilmu apa? Ilmu arut. Jadi harus dipelajari ya. Jadi kalau pesantren itu wajib belajar ilmu arut ya. Karena untuk membaca syair-syair para ulama yang syarat dengan hikmah. Ayo bareng-bareng. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Lagi. Fasadun kerusakan, kabirun yang besar. Kerusakan yang apa? Besar. Kerusakan besar itu disebabkan apa? Alimun orang yang berilmu kerusakan yang besar ketika ada apa? Alimun, ada orang yang berilmu mutahattikun mutahattikun itu adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat ya, itu mutahattik ya. Kerusakan besar bagi seorang ilmuwan yang melanggar aturan apa? Syariat ya. Jadi kalau ada seorang ilmuwan tidak mengamalkan ilmunya ya, ahli hukum malah memanipulasi apa? Hukum. Yang terjadi apa? Mutahattikun, kerusakan ya, pelanggaran kode etik ya. Bayangkan wajah hakim Mahkamah Konstitusi, hakim paling agung di suatu negara, hakimnya para hakim, maha hakim ya, karena nggak ada hakim lagi yang lebih tinggi daripada dia, kemudian membuat satu putusan yang nyeleneh demi kepentingan keluarga misalkan ya. Itu kerusakannya lebih apa? Lebih besar daripada orang nggak tahu ilmu hukum, paham kan? Betul nggak? Iya. Karena kalau orang awam, orang bodoh itu kalau melakukan kejahatan itu dampaknya kecil ya. Tapi kalau yang melakukan kejahatan itu orang pintar, orang yang berilmu, itu dampaknya meluas ya. Ya. Meluas. Jadi kalau orang-orang bodoh itu paling kejahatannya mencuri ayam, mencuri sepeda motor, ya kan? Tapi kalau koruptor yang berdasi, yang gelarnya tinggi, pernah makan bangku kuliah dan seterusnya, itu yang dikorupsi bukan uang 1 juta 2 juta tapi triliunan kadang ya, uang rakyat dimakan ya. Itu kaidahnya seperti itu. Kalau orang berilmu itu
kerusakannya lebih besar dampaknya ya, dalam segala bidang ya. Jadi sunatullah begitu. Makanya mencari ilmu diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencari ilmu diniatkan untuk diamalkan, bukan dikoleksi, diamalkan ya. Makanya ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tapi ilmu itu adalah diwujudkan dalam bentuk apa? Amal, supaya jadi ilmuwan yang beradab. Kalau ilmuwan biadab, bahaya itu ya, bahaya ya. Bayangkan seorang yang memahami ilmu tentang kecantikan misalkan ya, dokter kecantikan atau sejenisnya, dia punya ilmu, bisa mendesain, bisa merubah yang asalnya hitam jadi putih, yang asalnya pesek jadi mancung, yang asalnya jelek jadi bagus gitu ya, bisa merubah ini lagi dirubah jadi perempuan. Itu kalau dia nggak ngerti hukum halal haram dan menyalahgunakan ilmunya, bahaya itu. Bahaya nggak? Bahaya sekali ya. Menyalahgunakan ilmu itu bahaya sekali. Makanya kerusakan besar kalau seorang ilmuwan menyalahgunakan apa? Ilmunya ya. Ya. Orang hutan itu tinggal di hutan bertahun-tahun tidak pernah yang namanya merusak apa? Hutan. Tapi ahli hutan, dia sarjana kehutanan, ahli hutan, terus memahami ilmu hutan, tetapi kalau perilakunya biadab, itu hutan habis semua, betul nggak? Iya, habis itu hutan, rusak semua sama ahli hutan ya. Bajing itu juga sama ya. Bajing, tahu bajing? Bajing yang biasa loncat di kelapa itu loh, tupai ya. Itu pernah nggak ngerusak pohon kelapa? Nggak pernah. Tapi kalau bajingan itu, kelapa satu negara habis itu, minyak jadi mahal ya, kemudian barang-barang sembako jadi mahal, itu ngalahkan bajing itu ya. Dia tahu ilmunya, ya. Makanya kerusakan besar bagi orang yang berilmu tetapi disalahgunakan apa? Ilmu. Mutahatikun itu menyalahgunakan ilmu, bahaya. Kalian sarjana teknik sipil, ST, sarjana teknik sipil, ngerti, bisa mengukur bangunan ini, kekuatan bangunan itu bisa diukur, besinya berapa, kekuatan pondasinya berapa. Kalian tahu, disiplin ilmu kalian itu tahu, bangunan yang benar itu tahu gitu. Tapi kalau mutahatikun melanggar kode etik ilmunya, itu besi disunat demi proyek keuntungan lebih banyak. Yang terjadi apa? Jembatannya ambrol, iya kan? Yang terjadi apa lagi? Bangunannya rusak ya. Karena melanggar kode etik disiplin apa? Ilmunya. Paham ya? Makanya kerusakan besar bagi seorang ilmuwan yang melanggar kode etik apa? Ilmunya. Itu namanya mutahatikun. Kerusakan besar. Terus wa akbaru minhu, dan lebih besar lagi darinya jahilun, orang jahil, mutanassiku yang beribadah. Demikian juga kerusakan yang besar, orang jahil alias tidak berilmu kemudian melakukan amalan ibadah, itu rusak juga agama. Huma, dua-duanya itu fitnatun, fitnah fil alamina, bagi alam ya, azimatun, sangat besar ya, kerusakan besar di alam ini. Ilmuwan yang melanggar kode etik ilmunya, kemudian seorang yang jahil, orang bodoh, tetapi dia rajin ibadah, sehingga ibadahnya itu tidak karu-karuan, tidak mengikuti standar syariat ya. Orang jahil jadi imam masjid, bahaya itu ya.
Sebagaimana yang terjadi di Malang, ya, daerah Malang, Jawa Timur, ada seorang mantan petinju, jadi imam masjid, ya, yang bernama Yusman Roy, ya. Ketika ngimamin itu diterjemah pakai bahasa lokal, diterjemah pakai apa? Bahasa setempat. Tujuannya supaya jamaahnya paham bacaan sholat. Niatnya baik tetapi didukung kebodohan, akhirnya jadi apa? Rusak sholatnya. Allahu Akbar, Allah ingkang moho agung. Kalau bahasa Indonesianya Allah maha besar. Kalau bahasa Betawinya Allah gede banget. Nah itu rusak nggak itu sholatnya? Rusak, ya. Karena kebodohan. Jadi kebodohan itu memproduksi kerusakan. Dua-duanya fitnah, ya. Orang berilmu melanggar kode etik apa? Ilmunya rusak. Demikian juga orang bodoh, walaupun niatnya baik untuk ibadah, tapi malah membuat apa? Kerusakan, ya. Makanya dua-duanya itu adalah fitnah bagi alam. Liman bihima, bagi orang bihima dengan keduanya tadi, fidinihi, di dalam agamanya, ya tamassaku, dia berpegang teguh, ya. Jadi kerusakan besar dua orang ini, ya, ilmuwan yang melanggar kode etik ilmunya, kemudian orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu, itu kerusakan dua-duanya. Kemudian yang berikutnya, niat berikutnya dalam mencari ilmu, wayanwi bihi asyukra, wayanwi, dan hendaklah dia niat, wayanwi, dan ia berniat, wayanwiya, ya, wa an yanwiya, dan hendaklah dia berniat, wa an yanwiya, dan hendaklah dia berniat, bihi dengannya, asyukra, dengan ilmu tadi, asyukra, syukur, ala ni'matil akli, atas nikmat akal, wasihatil badani, dan sehatnya badan. Nah, niat berikutnya dalam mencari ilmu itu niat kalian dikasih akal oleh Allah, disyukuri dengan cara ngaji, dengan cara kuliah, dengan cara duduk di majelis taklim, dengan cara mencari ilmu, ya kan? Kalian dikasih akal. Bayangkan kalau kalian nggak punya akal, jadi ODGJ, bahaya itu, ya, rendah derajatnya, ya kan? Jadi dikasih nikmat akal tidak dipakai, jadi rendah, betul nggak? Lagi viral di media sosial alumni ITB, ya, kemudian frustasi, ya, tidak mengamalkan ilmunya, malah ketemu di daerah Jawa Tengah situ oleh youtuber khusus orang-orang ODGJ gitu, ya, ditemukan jadi ODGJ gitu, ya, karena putus asa, karena frustasi atau apa, atau karena ditinggal istrinya atau apa, ya, itu sejarahnya. Jadi akal yang sudah diberikan kemudian nggak dimanfaatkan, ilmu yang nggak diamalkan, dalam arti nggak dipakai gitu ilmunya, akhirnya turun akalnya. Jadi kalau kalian habis kuliah, habis ngaji jadi sarjana, kemudian ilmunya nggak diasah, itu kayak besi karaten gitu, jadi bodoh lagi gitu. Makanya saya selalu sampaikan, kalian itu dimanapun berada, profesinya apapun, kalian harus jadi guru gitu. Nanti rumah tangga jadi guru rumah tangga, jadi ibu guru bagi anak-anaknya. Kalian jadi apa namanya, ASN misalkan, guru di situ. Kalian jadi bisnismen, bisnis sambil ngajar. Kalian jadi apa sajalah, pokoknya jangan pernah meninggalkan apa? Mengajar, dakwah, jangan pernah meninggalkan dakwah. Itu syukur, menyukuri akal. Ilmu akan berkembang kalau kalian tetap mengajar, tetap belajar, ya, tetap mencari ilmu, ya, mengamalkan ilmu. Itu akal itu diasah jadi sehat, ya. Makanya itu yang membedakan manusia dengan apa? Hewan, iya kan? Bedanya manusia dengan hewan apa kalian? Sama-sama makan, iya, makan.
beranak pinak, ya hewan juga beranak pinak. Yang bedakan apa? Akal. Makanya akal itulah ukuran mukallaf atau tidak mukallaf, ya. Kalau orang udah akalnya hilang, nggak wajib sholat, ya udah nggak punya akal, bukan manusia lagi kan, ya, dia nggak wajib sholat. Nah, kalian wajib sholat itu salah satu sebabnya apa? Mukallaf. Mukallaf ukurannya apa? Punya akal, balik dan punya akal. Makanya di sini niatkan mencari ilmu itu dalam rangka syukur nikmat Allah atas nikmat apa? Akal. Dengan akal kalian bisa membedakan ini baik, ini kurang baik, ya. Akal yang dipandu dengan ilmu tentunya, ya. Jelas? Wasihatil badan, dan mensyukuri nikmat sehatnya badan, ya. Jadi dikasih badan sehat, ya, disyukuri, itu bisa belajar, ya. Matanya masih melek, ngelihatannya jelas, ya, telinganya, pendengarannya jelas, lidahnya makan sambal masih pedas, itu sehat, itu badan, itu disyukuri, ya. Kalau hilang salah satu panca indera saja atau berkurang, ya, itu masya Allah, ya, perjuangannya luar biasa, ya. Kalau kalian sakit saja itu rasanya masya Allah, ya. Gigi satu sakit saja itu sakitnya luar biasa sampai ke ubun-ubun itu, ya. Padahal baru gigi apa? Satu yang bolong itu, misalkan. Itu sakitnya bolak-balik ke dokter gigi, ya. Ditempel sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oh, itu hanya gara-gara gigi apa? Bolong loh, ya. Sakitnya luar biasa. Nah, sekarang giginya normal, ya, bisa ngaji, alhamdulillah. Kok masih ngantuk ngajinya? Itu berarti nggak bersyukur atas sehatnya apa? Badan. Jangan di pondok, di pesantren, kuliah untuk penggemukan badan saja. Jangan jadi santri yang berbobot, badannya gemuk, ya, kemudian ilmunya nggak bertambah, ya. Kalau yang gemuk sapi sih nggak apa-apa, itu dikiloin mahal harganya. Tapi kalau manusia gemuk badannya, kurus ilmunya, nggak laku dijual, ya. Jelas, ya. Tayyib. Jadi nikmat akal dan nikmat apa? Sehat. Wala yanwiya bihi, dan tidak niat bihi dengan mencari ilmu tadi, iqbalan nas, iqbalan nas, pamrihnya manusia, ilaihi, kepadanya, menghadapnya manusia kepadanya. Jadi mencari ilmu itu bukan untuk cari popularitas, ya, supaya manusia menghadap kepada dia, supaya followernya banyak, supaya pengikutnya banyak, ya. Iya kan? Tidak boleh niat seperti itu. Iqbalan nasi ilaihi, ya, menghadapnya manusia kepadanya. Walastijlaba hutamid dunya, walastijlaba, dan tidak untuk menarik hutamid dunya, materi dunia, ya. Hutamid dunya ay mata'ud dunya, ya, materi dunia. Tidak mencari untuk kepentingan-kepentingan duniawi, ya. Ya. Kan kalian dari TK di doktrin, ya, kadang salah doktrin. Mau cita-citanya apa? Jadi dokter. Karena dokter duitnya banyak, ya, sekali nyontek 500.000, ya. Nah, itu niat yang salah. Kalau niat jadi dokter tujuannya untuk nolong orang, gitu, paham? Bukan untuk duitnya banyak. Itu hutamid dunia, untuk kepentingan dunia, itu nggak boleh, ya. Kalian cita-citanya apa? Mencari ilmu di fakultas hukum, kepingin jadi sarjana hukum. Tujuannya apa? Untuk menegakkan keadilan, bukan untuk cari duit. Kalau jadi pengacara duitnya banyak, nggak boleh, ya. Hutamid dunya itu namanya. Wal karamata, dan kemuliaan.
jabatan ya, inda sultan di sisi penguasa. Jadi jangan niatkan cari ilmu nanti kuliah S1, S2, S3 sampai jadi doktor tujuannya untuk menjilat penguasa, nggak boleh ya. Ngapain jauh-jauh kuliah di Al-Azhar, kuliah di Madinah, misalkan kuliah di Maroko, kuliah di mana saja, di Pakistan, di mana saja, sampai luar negeri, tapi pulang-pulang tujuannya cari jabatan ya, untuk menjilat penguasa ya. Itu namanya jualan agama ya, nggak boleh. Jadi wal karamata inda sultan ya, tidak boleh mencari ilmu tujuannya untuk cari kemuliaan atau jabatan di sisi penguasa, wa ghairihi, dan selain penguasa, atau jabatan di sisi mertua misalkan ya, cari ilmu supaya ketika ngelamar tidak ditolak ya, nggak boleh juga niat kayak gitu. Cari karomah namanya, kemuliaan ya di sisi manusia. Jelas ya. Qala Muhammad ibnul Hasan, berkata Imam Muhammad ibnul Hasan rahimallah, beliau mengatakan ya, Muhammad ibnul Hasan rahimallah, beliau mengatakan, lau kana an-nasu kulluhum abidi, lau kana an-nasu, lau kana seandainya adalah manusia, lau kana an-nasu, kalau seandainya adalah manusia, kulluhum seluruhnya, abidi itu budak-budakku, hamba sahayaku. Abidi itu hamba sahayaku. Kalau yang santri dari Malaysia, kalau Ustaz bilang budak-budak itu bukan anak-anak ya maksudnya ya, itu Ipin Upin kalau budak-budak itu ya. Jadi abidi itu yang maksud hamba sahaya ya, jangan salah tangkap yang santri-santri dari Malaysia itu ya. Jadi kalau seandainya manusia seluruhnya adalah hamba sahayaku atau budak-budakku ya, apa kata beliau, la'ataqatuhum, sungguh aku akan merdekakan mereka, aku akan merdekakan mereka. Wa tabarra'tu, la'ataqtuhum, sungguh aku akan merdekakan mereka. Wa tabarra'tu, dan aku berlepas diri, an walaihim, dari tuan mereka, dari kekuasaan atau menguasai mereka. Nah, ini ulama dulu itu luar biasa ya. Jadi beliau punya obsesi, kalau seandainya sejagat manusia ya, manusia 7 miliar itu semua jadi budakku, jadi apa, hamba sahayaku. Artinya seandainya aku raja gitu atau tuan dari mereka, seisi jagat raya ini ya, maka aku akan merdekakan mereka semua. Aku nggak butuh mereka semua ya, aku lepaskan diri dari kekuasaan ya terhadap mereka ya. Ini seorang ulama siapa? Muhammad bin Hasan. Artinya beliau ulama besar, nggak butuh manusia menjadi pengikutnya atau mencari muka ya, atau pencitraan ya kalau bahasa sekarang di hadapan manusia. Tidak butuh. Kalau seandainya manusia itu semua di bawah kendaliku sejagat raya ini, aku akan lepas mereka ya, nggak perlu saya dipertuankan lagi, nggak perlu saya apa dianggap sayyid ya, dianggap tuan dari mereka itu. Saya nggak butuh ya. Nah, ini menunjukkan apa ya ikhwah, keikhlasan ulama-ulama terdahulu di dalam mencari apa, ilmu ya. Nah kemudian yang berikutnya, waman wajada ladzatal ilmi,
wal amali bihi. Waman, dan siapa saja wajada ia menjumpai ya ladzatal ilmi, ladzata manis, al ilmi manisnya ilmu, wal amali dan manisnya amal bihi dengan ilmu tadi. Ya. Jadi siapa saja ya ikhwah, orang yang apa tadi, di dalam hatinya sudah bisa mencicipi manisnya apa, ilmu ya, maka kalau orang itu sudah hatinya itu bisa menikmati ya enaknya duduk di majelis ilmu, menikmati dalam proses belajar, dan bisa menikmati mengamalkan ilmunya ya, maka qallama yarghabu fima indan nas, maka sedikit sekali, qallama sedikit sekali, yarghabu ia suka fima terhadap apa, indan nas di sisi manusia. Itu kurang titik ya, itu bukan falama tapi apa, qallama. Ini banyak cetak, salah cetak ini kitab ini nih, yang apa, yang terbitan apa ini, toko kitab Imam Surabaya ini banyak salah cetaknya ini, dikasih tanda ya, itu bukan falama tapi apa, qallama ya, beda maknanya. Kalau qallama itu sedikit sekali ya, sedikit atau jarang ya, atau kecil sekali ya. Jadi sedikit sekali pamrih di hati orang yang sudah bisa menikmati apa, ilmu, manisnya ilmu dan manisnya amal. Jadi kalau orang sudah bisa menikmati ya, makanya kalian belajar itu dinikmati gitu, jangan belajar jadi beban ya, belakangnya Fahri jadi beban, sehingga saking beratnya itu kepalanya merunduk, itu beban, itu berat, ngantuk ya. Jelas ya. Jadi mencari ilmu itu dinikmati. Dinikmati itu artinya apa? Mencari ilmu dinikmati itu artinya apa? Harus bahagia. Mencari ilmu itu harus bahagia, jangan suntuk gitu, madesu gitu ya. Ya. Kuliah itu dinikmati gitu ya, supaya bisa merasakan nikmatnya orang kuliah. Alhamdulillah kalian bisa kuliah, bisa mondok. Tidak semua orang bisa kuliah. Ada orang yang mati-matian kepengen kuliah, dia nggak ada transportnya, nggak ada biayanya ya. Nah kalian bisa kuliah, bisa ngaji ya, itu dinikmati gitu, jangan menjadi apa, beban ya, gara-gara dikasih dosen tugas ngambek, besok nggak mau kuliah lagi ya, itu belum menikmati ilmunya. Dinikmati aja mengerjakan tugas, kan tugas bukan untuk membunuh kalian ya, tugas itu untuk mencerdaskan kalian ya, jangan dijadikan beban. Kan nggak ada dosen yang ngajari kalian ya, supaya kalian jadi orang bodoh, kan nggak ada ya. Jadi dinikmati apa, proses mencari apa, ilmu ya. Nggak akan ada beban gitu. Dulu ustadz itu ya, kuliah itu tidak hanya satu kampus, itu pagi kuliah di Libya, nanti sore kuliah di MUI, 3 tempat ustadz itu kuliah sehari ya. Pulang-pulang jam 10 malam gitu. Jadi jangan, jadi nikmat gitu, walaupun capek ya, capek tapi nikmat gitu. Jadi itu udah biasa kuliah double sejak saya SD, itu pagi di SD, sore di MI gitu, double sejak SD ya. Kuliah double nikmat gitu. Waktu kuliah di Mekah juga sama, pagi di Robito kuliah, nanti sore di tempatnya Syekh Sudes di apa, di Jami'
imam dakwah, nanti malam di Masjidil Haram gitu, jadi pulang balik gitu, pulang-pulang jam 12 malam gitu kan. Jadi nikmat gitu, mencari ilmu itu nikmat gitu. Makanya kalau Ustadz kadang pusing gitu, kalau dipakai ngaji itu malah sembuh gitu ya. Jadi apa, lupa kadang itu, sakitnya itu lupa ya. Makanya nikmati ilmu itu apa, dinikmati ya. Nah kalau orang udah menikmati indahnya mencari ilmu, maka kata musannif di sini apa ya, qallama, sedikit, yarghabu fima indan nas, pamrih ya, dia sedikit sekali berharap dari balasan manusia. Jadi nggak pamrih ya, cari ilmunya itu nggak pamrih, jadi nggak butuh dipuji-puji orang. Udah mencari ilmu itu dia bisa menikmati ilmunya sendiri itu ya. Ansyadana Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qawamuddin ya, menasyidkan kepada kami ya, dulu nih para ulama itu ya ikhwah ya, ilmunya itu Quran, hadis, itu yang dibaca. Nah kemudian dari Quran dan hadis itu kadang disimpulkan dalam bentuk nasyid gitu. Nasyid itu tujuannya supaya nasyad, supaya kalian itu semangat gitu ya. Makanya kalau nasyid atau syair-syair yang menggugah jiwa itu kan jadi semangat. Makanya di kitab-kitab Ta'limut Ta'lim itu banyak nasyidnya nanti ya. Jangan syair-syair yang nggak jelas gitu. Kalian dengerin lagu-lagu yang nggak jelas ya, lagu-lagu pop, lagu-lagu Korea yang kadang malah bikin sedih itu. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Lah ya malah mati ya. Jadi apa ya, jadi pesimis gitu anak-anak sekarang itu, karena lagu-lagu yang didengarkan itu lagu-lagu yang nggak bermutu gitu ya, syair-syair yang itu racun gitu ya, paham ya? Ya. Makanya nasyidnya nasyid Ta'limut Ta'lim aja biar semangat. Ini contoh nasyidnya, Al-Imam Al-Ajal Ustadz Qawamuddin, penegak agama Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail, Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari, imla'an li Abi Hanifah, imla'an li Abi Hanifah. Ini syair ini dinisbatkan kepada Abu Hanifah ya, karena memang ya ikhwah ya, kitab Ta'limut Ta'lim itu riwayat-riwayat dari ulama Hanafiyah ya. Ini syairnya ya, syi'ran, suatu syair. Man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlin minar rasyad ya. Man, siapa saja talaba yang mencari al ilma, ilmu, lil ma'ad, untuk akhirat, faza, maka dia beruntung ya, sukses ya, bifadlin, dengan keutamaan, minar rasyad, dari petunjuk ya, dari hidayah dari Allah. Jadi kalau orang cari ilmu niatnya untuk akhirat, itu pasti hidupnya beruntung ya, hidupnya itu sukses, ditunjuk, dibimbing oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Faya li khusrani talibihi, faya, aduh ya, celaka ya, faya li khusran itu artinya waduh celaka ya, ataupun waduh sengsara ya, atau rugi gitu ya. Talibihi, orang yang mencarinya, mencari ilmu, linaili fadlin, untuk mencari keutamaan atau pamrih tadi ya, minal ibad, dari manusia, dari hamba-hamba tadi. Jadi sungguh beruntung orang mencari ilmu untuk akhirat, dan sungguh buntung ya orang mencari ilmu untuk kepentingan manusia ya, mencari muka di hadapan manusia ya. Allahumma illa idza talaba al-jah, Allahumma illa, kecuali idza talaba ya, idza talaba, ketika dia mencari ilmu tadi, al-jaha, kedudukan, lil amri bil ma'rufi, untuk menegakkan amar ma'ruf, wan nahyi anil munkar, dan nahi munkar ya, wa tanfidhil haq, dan untuk menegakkan kebenaran, wa i'zaziddin, dan untuk mensyiarkan agama, la li nafsihi, bukan untuk kepentingan dirinya, wa hawahu, dan hawa nafsunya. Fayajuzu, maka boleh, dzalika, yang demikian itu,
biqadrima, sesuai kadar apa, yukimu, yang ia menegakkan bi dengannya, al amro bil ma'ruf, amar ma'ruf ya, wan nahya anil munkar, dan nahi munkar. Nah, jadi hukum asalnya niat mencari ilmu untuk cari muka di hadapan manusia tidak boleh, haram, nggak bakal dapat baunya surga, walaupun bau surga 500 tahun perjalanan sudah bisa dicium. Kecuali ya, kalian niat mencari ilmu, bismillah saya nyari ilmu, saya lanjutkan S1 ke S2, S2 ke S3 ya, jadi doktor. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat untuk menguatkan kampus misalkan, untuk mendirikan jurusan baru ya. Jadi kalian mendapat gelar tujuannya untuk dakwah gitu. Untuk apa? Dakwah. Nah, kenapa kalian di zaman sekarang harus menempuh jalur formal? Kalau seandainya umat Islam nggak ada yang jadi doktor, nggak ada yang jadi profesor, nggak punya kampus nanti, akhirnya mereka yang punya kampus, ya kan? Karena nggak bisa, misalnya sepinter apapun kalian ya, nggak punya gelar ya nggak bisa jadi dosen ya, nggak bisa menguatkan jurusan. Kalian mau buka jurusan S3 misalkan, itu butuh 2 profesor. Kalau nggak ada 2 profesor nggak akan mungkin dibuka jurusan itu ya. Sama sejarahnya kayak di UIK ini, ketika ingin mendirikan jurusan doktor ekonomi syariah, baru beberapa waktu ya, berapa semester yang lalu baru dapat izin, karena baru dapat profesornya 2 orang ya. Walaupun ada 1000 dokter, nggak ada 2 profesor, itu nggak bisa dirikan. Padahal kita butuh nanti membuka jurusan apa? Doktor. Demikian juga kalian ya, bisa mendapat gelar doktor, nanti bisa menguatkan jurusan di S2, di S1. Tujuannya untuk apa? Dakwah. Tujuannya untuk apa? Dakwah. Karena kalau kampus-kampus umat Islam ini kuat, maka peradabannya jadi kuat, kan gitu tuh. Ya. Tujuannya dakwah ya. Kalian jadi dokter misalkan ya, tujuannya apa? Untuk menyehatkan masyarakat. Di kampung situ nggak ada satu dokter apapun, dosa itu kampung. Kalian belajar, niatkan jadi dokter, nanti sepulang untuk dakwah, menyehatkan masyarakat, memberikan bimbingan kesehatan pada masyarakat, itu boleh niatnya. Niat untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Bukan niat untuk apa? Kepentingan karir sendiri, bukan ya, bukan. Jadi niatkan untuk dakwah gitu, niatkan untuk berjuang ya, mencari ilmu, niatkan untuk apa? Berjuang, balik kampung, bangun kampungnya, berjuang itu. Bukan cari ilmu untuk cari duit ya, tapi cari ilmu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu boleh ya. Dan untuk mensyiarkan Islam boleh ya. Kalian belajar ilmu nuklir misalkan, boleh. Tujuannya tadi untuk jihad ya, untuk berjuang, bikin senjata. Iya, coba kalau kalian punya nuklir, punya senjata canggih, itu Israel nggak berani macam-macam itu. Kenapa Israel itu berani macam-macam sama dunia? Karena dia canggih senjatanya. Dia punya Iron Dome, punya macam-macam itu senjata yang begitu canggih. Dia jualan senjata. Itu salah kita umat Islam, takut belajar ilmu nuklir, takut belajar. Harusnya umat Islam ada yang ahli nuklir, ada yang ahli bikin senjata, ada yang ahli bikin pesawat ya. Baru bikin pesawat pernah jadi di zaman Pak Habibie, sekarang pesawatnya Pak Habibie dimuseumkan malah. Udah nggak ada lagi sekarang ahli pesawat yang memang secanggih Pak Habibie. Harus ada lagi dimunculkan ya. Ke depan umat Islam mencari ilmu itu tujuannya untuk dakwah, untuk apa? Untuk jihad fisabilillah. Itu mencari ilmu ya. Bukan untuk kepentingan pribadi. Kepentingannya adalah kepentingan umat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik ya, dilanjutkan untuk halakahnya ya.